Kalau bernostalgia ke zaman sekolah dulu, kita ingat ya, dalam satu tahun, ini kalau angkatan saya, terbagi menjadi 3 caturulan. Caturulan 1, caturulan 2, sampai dengan caturulan 3. Nah, begitu masuk kuliah, ini mengenal yang namanya sistem semester, ya. Dan kalau bicara mengenai semester pun juga sama. Selain kuliah, kita juga akan menghadapi yang namanya ujian akhir semester dan juga ada ujian tengah semester. Ada beberapa kesamaan poin ya, apapun kurikulum yang digunakan, apakah menggunakan sistem catur bulan maupun menggunakan sistem semester, yang menjadi insight atau pembelajaran bagi saya pribadi dan itu terimplementasikan pada saat sekarang. Yang esensinya adalah ketika kita punya tekad untuk mempelajari sesuatu, untuk meningkatkan kualitas diri kita dalam bidang tertentu, itu memang ketika kita mencanangkan sebuah target capaian, katakanlah dalam satu periode tertentu ya, baik itu setahun ataupun sekian bulan, itu kita juga penting menetapkan yang namanya target rentang atau target antara. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagaimana kalau kita ingin memakan sebuah semangka gitu ya dengan ukuran yang besar, maka supaya bisa masuk ke dalam mulut kita, kita perlu mencacah atau memotongnya menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, pun demikian dengan berbagai hal lain, berbagai aktivitas lain yang ini menjadi target pengembangan diri kita ya, terlepas dari itu merupakan aktivitas utama maupun hobi ya. Seperti kalau ada orang yang hobi dengan olahraga tertentu, katakan olahraga bela diri ya, misalkan dari sabuk putih sampai dengan sabuk hitam, tentunya ada warna sabuk lainnya itu yang menjadi target capaian atau target antara. Nah, ada beberapa tantangan yang sering kali datang dan ini bisa saja datang dari dalam diri kita sendiri untuk menjalankan sebuah aktivitas, sebuah rutinitas yang memang kita perlu mencapai sebuah titik tertentu. Apa itu? Yang pertama, nggak jarang mungkin ya di antara kita ada yang namanya rasa bosan atau rasa jenuh yang muncul. Nah, pertanyaannya, apakah dengan munculnya rasa bosan itu mengindikasikan atau menandakan bahwa motivasi kita yang rendah, atau boleh dikatakan jangan-jangan untuk menjalankan sebuah aktivitas tertentu, untuk menjalankan sebuah rencana pengembangan diri dalam bidang apapun, ketika muncul yang namanya rasa bosan atau rasa jenuh itu sendiri mengindikasikan bahwa jangan-jangan itu sebetulnya bukan sesuatu yang ingin dicapai atau ingin diraih. Nah, menariknya adalah saya mendapatkan beberapa jawaban dari beberapa referensi yang berbeda. Oke. Yang pertama, saya dapatkan dari buku yang ditulis oleh Richard Carlson yang judulnya adalah Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar, ya. Ada bagian di buku ini yang juga mengulas tentang yang namanya rasa bosan, ya. Oke. Nah, bahkan di sini dituliskan judul adalah Biarkan Diri Anda Merasa Bosan. Nah, ada beberapa pernyataan yang akhirnya bisa menjadi pegangan bagi diri kita seandainya kita menghadapi yang namanya rasa bosan ya. Jadi di sini ada sebuah cerita bahwa si penulis ini pertama kali terbuka terhadap gagasan bahwa kadang-kadang bosan itu bisa sangat baik baginya adalah waktu dia itu belajar menjadi ahli terapi di La Corner, Washington, ya. Suatu kota kecil, tempat yang sangat sedikit yang bisa dilakukan, ya. Ini ceritanya setelah dia menghabiskan hari pertama, ya, dia ini bertanya kepada instrukturnya, apa sih yang bisa dilakukan di sini pada malam hari? Karena di sini digambarkan bahwa di kota ini namanya kota kecil dan sedikit aktivitas yang bisa dilakukan ya. Nah, si instruktur itu menjawab, yang saya harapkan dari kalian lakukan adalah biarkan diri kalian menjadi bosan, jangan lakukan apa-apa, ini bagian dari latihan kalian. Jadi bahkan instrukturnya sendiri menyampaikan biarkanlah
kita merasakan yang namanya bosan. Dan ketika bingung mau melakukan apa, ya udah gak usah melakukan apa-apa. Nah, ternyata pada bagian berikutnya ini muncul sebuah jawabannya, ya. Nah, di sini disampaikan bahwa ternyata segi positif dari tidak melakukan apa-apa adalah karena hal ini mengajarkan kita untuk menjernihkan pikiran dan bersikap santai. Ya. Ini memberi pikiran kita kebebasan untuk tidak mengetahui selama beberapa waktu. Dan seperti halnya tubuh, pikiran juga kadang-kadang membutuhkan istirahat dari kesibukannya yang terus-menerus. Bila kita membiarkan pikiran kita beristirahat, pikiran itu akan kembali lebih kuat, lebih tajam, serta lebih terfokus dan kreatif. Nah, jadi itulah kenapa ternyata yang namanya rasa bosan itu memiliki sebuah efek yang positif. Dan dikatakan ketika kita mendapati yang namanya rasa bosan, udah kita nikmati aja karena itu adalah sebuah bagian yang alamiah, ya. Lalu dilanjutkan di sini, bila membiarkan diri merasa bosan, kita akan terlepas dari sejumlah besar tekanan untuk melakukan sesuatu setiap detik, setiap hari. Nah, dan bahkan ini digambarkan nih, si penulis, kalau misalkan anaknya nanya, ya aku bosan, maka dia akan menjawab dengan balasan seperti ini, bagus, bosan aja sebentar itu baik untukmu. Nah, ternyata ini memberikan sebuah jawaban. Kalau memang kita muncul yang namanya bosan, biarkanlah nikmati kebosanan tersebut, tapi yang digarisbawahi adalah bosanlah hanya sesaat. Dan jangan kita menjadikan kata atau pernyataan bosan atau suasana bosan itu untuk menyerah, untuk berpindah atau beralih mencari aktivitas lain yang menurut kita tidak membosankan. Contoh, saya kembali lagi ke ilustrasi yang tadi ya, misalkan Anda atau putra-putri Anda memiliki keinginan untuk mempelajari ilmu bela diri dan memang dari awal punya tujuan nih, pokoknya ingin mencapai tingkat sabuk hitam. Ketika memang muncul rasa bosan atau jenuh, biarkanlah bosan itu hanya untuk sesaat, ya, supaya pikirannya menjadi tenang. Dan ketika bosan itu sudah hilang, atau bahasa lainnya lah, ketika kebosanan itu sudah bosan berada di dalam dirinya, maka kembalilah kepada aktivitas yang memang menjadi tujuan atau target semula. Kenapa? Karena jangan sampai kita menjadi pribadi yang tanggung ketika mempelajari sesuatu itu tidak sampai tahap tuntas atau selesai, ya. Nah, kemudian bicara mengenai tantangan di dalam diri kita ketika memiliki sebuah target capaian tertentu dalam pengembangan diri, ini juga saya dapatkan dari buku yang judulnya Bagaimana Cara Mengembangkan Karisma dan Daya Tarik Pribadi Anda, yang dituliskan oleh Stephanie Barrett dan Godfrey. Nah, ini buku yang cukup legend, buku lama ya. Namun, saya menemukan sebuah pernyataan yang menarik di bagian penutupnya. Jadi, saya tidak akan membahas isi buku ini tentang karisma, tapi lebih mengambil kesimpulan yang memang ini erat kaitannya dengan proses kita melakukan pengembangan diri. Oke, disampaikan di sini kalimatnya adalah, tidak ada apapun yang berproses seperti keberhasilan, itulah kata pepatah. Ya, potensi untuk mencapai keberhasilan berada di dalam diri Anda. Apa yang Anda harus lakukan adalah cara menggunakannya. Ya. Lalu, meskipun demikian, jangan dilupakan bahwa kesabaran merupakan satu kondisi bagi keberhasilan program pengembangan diri. Nah, ingat, ada sebuah kata yang cukup menjadi pedoman bagi kita, yaitu kata sabar. Ya, janganlah coba bergerak terlalu cepat, majulah selangkah demi selangkah, dan pastikan bahwa Anda telah memahami betul apa yang terkandung dalam tiap langkahnya sebelum melanjutkan dengan langkah berikutnya. Nah, kalau dari saya pribadi, pernyataan ini mengingatkan saya dengan seorang kawan yang dulu pernah belajar di sebuah pesantren untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, ya, yang memang ditekankan jangan tergesa-gesa untuk bisa menghafalkan sekian ayat, sekian surat, bahkan sekian juz, ya. Tapi yang ditekankan adalah ternyata semua itu adalah sesuatu yang sifatnya berproses dan sesuatu yang sifatnya bertahap. Kita jangan mudah tergoda dengan apa yang sudah dicapai oleh rekan kita yang lain.
Boleh jadi ada rekan kita yang memang bisa berprogres secara cepat. Sementara kita tidak diberikan amanah seperti itu, tidak diberikan karunia seperti oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Maka nikmatilah prosesnya setahap demi setahap. Ya. Nah, dan yang berikutnya, jangan mudah menyerah dan jangan berkecil hati jika pada suatu saat tertentu Anda merasa tidak mencapai kemajuan. Berhentilah dulu sebelum Anda melanjutkan dengan pelajaran mengenai topik tersebut, ya. Ini ada kaitan dengan rasa bosan yang tadi sempat dibahas ya, sesuatu yang memang itu berpotensi muncul. Maka ditekankan di sini adalah penting bagi kita untuk bisa mengambil yang namanya jeda atau momentum berhenti sesaat, untuk berikutnya kita bisa melangkah lebih lanjut lagi, ya. Sebagaimana kalau dalam aktivitas keseharian dari 24 jam kita pun punya yang namanya waktu istirahat agar kita bisa lebih segar, bisa lebih bugar, dan esok hari kita bisa kembali melanjutkan aktivitas kita dengan lebih baik lagi dan dengan lebih produktif lagi. Terima kasih, selamat menikmati kebosanan. Apabila Anda berada dalam kondisi yang bosan, berhenti sesaat untuk kita bisa melesat, dan sukses selalu untuk Anda semuanya.